Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Jadi pada video kali ini aku akan sharing nih ke teman-teman mengenai dental anatomi. Jadi anatomi gigi yang secara normal ya. Kita di semester-semester awal itu kalau nggak salah ya udah lama ya. Kalau nggak salah semester 2 mungkin itu kita tuh udah dipapar atau dikenalkan dengan namanya dental anatomi atau anatomi dental, anatomi gigi yang normal tuh seperti apa gitu. Aku bisa kasih contoh ya. Nah ini adalah nih, kelihatan nggak ya? Mudahan fokus ya teman-teman. Kayak gini giginya. Jadi kita tuh waktu dental anatomi, waktu aku angkatan aku itu kita tuh diminta memang oleh beberapa bulan atau beberapa minggu sebelumnya tuh udah dikasih tahu lah gitu bahwa kalian akan mempelajari dental anatomi, dimohon untuk membawa gigi gitu. Dia dikasih tahu bahwa bawa gigi seri, gigi taring, gigi premolar, gigi molar gitu. Kemudian kita siapkan lah gitu. Kita siapkan. Nah dulu tuh memang sebenarnya kan aku karena nggak apa namanya nggak punya keluarga yang dari ada dokter gigi, jadi aku tuh nggak bingung mau nyari kemana. Dan yang aku lakukan memang saat itu, yang aku lakukan adalah aku keliling di sekitar UGM, klinik-klinik gigi. Aku tuh keliling dan aku datangi satu-satu. Kemudian aku bilang, maaf, di resepsionisnya atau di perawatnya, di perawat giginya, aku bilang, Mbak, saya mau butuh gigi, apakah ada jual? Ternyata mereka itu ada yang udah menyediakan gitu, udah menyediakan gigi geligi ini gitu. Mereka udah tahu bahwa banyak anak fakultas kedokteran gigi yang bakalan butuh ini untuk praktek. Udah tahu mungkin ya kalau misalnya gigi orang dewasa kan terdiri dari namanya gigi permanen ya. Sebelumnya disebut sebagai gigi desidui, jadi gigi susu, gigi temporary atau gigi sementara, kemudian digantikan dengan gigi permanen gitu. Dan mereka gigi desiduinya nggak langsung hilang semua kan, pasti ada yang copot dulu, biasanya usia 6-7 tahun copot dulu yang bagian depan, kemudian ganti. Memang mereka semua itu bergantinya dengan cara udah ada urutannya, ada 32 gigi kan kalau misalnya gigi permanen. Jadi 32 gigi itu ada 16 rahang atas maksila kita sebutnya, atau rahang bawah sebut mandibula. Kemudian rahang atas itu ada kuadran kiri dan kanan masing-masing 8 gigi. Ini totalnya kan ada 4 kuadran tuh, rahang atas, rahang bawah, jadi ada 32 gigi gitu. Nah, kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman yang mungkin teman-teman sering sebut dua gigi seri di paling depan, kayak dua gigi seri ini di paling depan ini, kita nyebutnya tuh gigi incisivus centralis gitu. Kemudian dua gigi seri di sebelahnya si gigi incisivus centralis ini disebut gigi incisivus lateralis gitu. Setelah gigi incisivus lateralis itu kita mungkin dikenalnya dengan gigi taring ya. Kita nyebutnya gigi caninus. Nah, di belakangnya gigi caninus itu ada gigi premolar atau gigi bicuspid, karena dia punya dua tonjol, atau gigi geraham kecil gitu. Dalam rongga mulut ini sebenarnya tuh ada dibagi jadi dua bagian. Jadi rahang atas itu selain kanan dan kiri juga ada regio anterior atau ada regio posterior, ada regio depan dan ada regio belakang. Nah dari gigi lateralis, dua gigi incisivus centralis depan, dua gigi incisivus lateralis sama gigi caninus itu disebut sebagai regio anterior atau regio depan. Nah, regio posterior atau regio belakang yaitu mulai dari premolar, gigi premolar 1, gigi premolar 2, gigi molar 1, molar 2, dan molar 3. Nah, biasanya molar 3 ini apalagi yang di rahang bawah biasanya nggak tumbuh gitu, yang disebut sebagai impacted atau impaksi gitu. Ini aku nggak bisa tunjukin semuanya teman-teman gigi-giginya itu, karena aku nggak punya semua. Soalnya susah nyari gigi kayak gini. Mungkin banyak ditemukan tuh lagi gigi premolar ya, karena mungkin itu banyak yang dicabut, misalnya banyak yang orto, kurang ruang, kemudian butuh perawatan berupa ekstraksi atau pencabutan, biasanya premolar tuh diambil gitu. Kalau yang kayak misalnya gigi caninus, gigi seri tuh, kalau yang aku ngerasain waktu aku nyari sendiri gigi-gigi itu susah ya nyari gigi anterior itu ya, karena mereka estetik ya. Fungsi gigi itu kan selain pengunyahan mastikasi juga estetik gitu. Jadi ya kalau memang bisa dipertahankan, banyak yang mempertahankan kan, seperti itu. Ini yang aku punya ya, ini gigi incisivus lateralis, gigi incisivus centralis rahang atas. Bisa fokus nggak ya ini? Ya udahlah ya teman-teman. Nanti aku kasih gambar aja kali ya. Nih, ini gigi incisivus
sentralis rahang atas. Ini juga gigi incisivus sentralis rahang atas. Ukuran gigi orang-orang itu meskipun dia misalnya sama-sama sentralis juga bisa beda-beda kan, itu tergantung dari genetiknya dia juga gitu. Ukuran rahang tiap orang-orang juga beda semuanya. Kemudian ini gigi premolar. Ini gigi premolar. Ini gigi. Yes, please focus. Gigi premolar. Kalau gigi premolar itu gigi premolar 1 rahang atas ya. Itu akarnya 2. Jadi dia punya 2 akar ya, 2 saluran akar juga gitu, dan dia ada tampakannya tuh bisa akar, karena kan dia punya 2 akar tuh bisa dia terpisah dari apex ke arah cervicalnya tuh bisa kepisah, jadi tampak bener 2 akar gitu, bisa dia setengah dia menyatu kemudian ke arah apexnya dia baru kebuka 2, atau dia menyatu bener-bener dari apex terus. Kalau premolar 2 itu akarnya 1 gitu. Nah kalau gigi molar rahang atas ini akarnya tuh 3. Itu bisa lihat 3 ya. Jadi kan ada akar 3 yang ini yang 2 akar itu di arah bukal. Bukal tuh artinya deket pipi ya. Atau labial tuh deket. Kalau molar kan karena belakang jadi deket pipi. Jadi ini tuh artinya yang menghadap ke pipi arah bukal. Ini adalah 1 akar palatal. Itu kalau misalnya molar rahang atas tuh akarnya 3, kalau yang molar rahang bawah tuh akarnya 2. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya kita bisa tahu gitu. Nah, fungsinya ada dental. Ini juga akarnya 3 ya, teman-teman. Bisa kelihatan nggak ya? Pelan-pelan ya, I'm so sorry. Gitu. Nanti aku kasih gambar deh. Nah, ini yang akarnya 2. Ini rahang bawah. I guess you cannot see it. I'll give you picture. I'll give you a picture. I guess you cannot see it. I'm sorry. I'll try my best. I'll give you a picture. Kayak gitu. Ini adalah anatomi. Jadi sebenarnya setiap gigi itu dia punya anatominya masing-masing, dan dari bentuknya itu sebenarnya mereka tuh sudah menunjukkan gitu. Mereka tuh siapa dan di mana mereka harusnya berada gitu lah ya, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi dengan bentuk mereka, dengan anatomi mereka tuh mereka kasih tahu kita, oh saya tuh gigi ini loh, saya tuh gigi ini, saya tuh di sebelah sini loh tempatnya, di kanan apa di kiri, di atas apa di bawah, kayak gitu sebenarnya. Apakah gigi ini misalnya pasti begini atau jumlahnya segitu, sebenarnya juga enggak gitu. Ini kami diajari anatomi dental yang normal gitu. Kenapa ya? Itu kita tahu apabila terjadi anomali atau penyimpangan dari yang normal, apabila kita tahu yang normalnya itu dulu seperti apa gitu. Nah, makanya semester awal kita semua diajarin yang normal dulu, kita dikasih tahu yang normal. Kemudian kita juga waktu semester awal diajari radiologi atau yang ronsen, melihat ronsen bagaimana sih penampakan gigi geligi yang normal dulu gitu. Sehingga pada saat kita melihat baik secara klinis ataupun secara ronsen ada yang menyimpang nih, kita tahu bahwa oh ini terjadi anomali nih gitu. Anomalinya bisa banyak, ada yang makrodonsia atau ukuran gigi yang lebih besar dari normal, ada gemination, fusion, dilaserasi itu untuk akarnya, hipersementosis, banyak. Dan juga fungsinya itu berasanya pada saat kita udah mulai semester atas tuh ada belajar prostodontia ya. Prostodontia itu yang gigi tiruan. Itu yang pada saat GTL atau gigi tiruan lengkap, di mana artinya pasiennya ompong semua kan, rahang atas, rahang bawah. Jadi kita memang pakai gigi tiruan semuanya. Kita harus susun gigi tiruan itu serapi, senatural, bukan serapi mungkin, senatural mungkin sebagaimana gigi kalau dia ada normal kayak gitu. Jadi kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu misalnya gigi ini tuh letaknya di mana, gigi ini tuh di mana, ya jelas nanti akan mengalami kesulitan dalam menata, mengatur, mendesain GTL itu seperti itu. Gitu. Itu sih teman-teman, aku mau sharingnya ke teman-teman mengenai anatomi dental ya. Ini gigi-gigi yang aku punya sih. Ya ini kadang juga kalau misalnya aku kadang-kadang kita tuh udah cari gitu, tapi itu tadi misalnya yang diminta tuh gigi seri gitu. Susah kan nyarinya, ya bingung. Padahal kita udah keliling gitu. Ya udah kadang aku tanya ke cutting, kadang aku tanya teman juga kayak gitu. Pentingnya punya
banyak kenalan ya, dapat membantu kita. Itu sih teman-teman untuk sharing aku anatomi dental kali ini. Terima kasih banget teman-teman yang udah mau mampir ke YouTube channel aku. Terus dukung YouTube channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Kalau misalnya teman-teman punya ide sesuatu yang teman-teman pengen aku sharing atau aku obrolkan atau aku lakukan, silahkan direct message aja di IG aku. Nanti akan aku tulis di box description atau bisa leave a comment gitu. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. See you on the next video and God bless you.